selamat datang kembali di channel YouTube Elf. Oh bukan ya? Bukan channel YouTube. Bukan channel YouTube. Ini apa? Ini apa? Tips and trick. Oh, tips and trick. Oh, Elf masih ini ya, masih kecil Iya, minatnya masih. buat YouTube, nggak punya ya? Udah, cuma masih Ah? dikit. Oh, ya Sedikit. udah. Oke. Jadi ceritanya hari ini gua di sini bakalan ngasih coil suggestion. Tatap mata saya. Sah! Lihat, udah ada coil di meja saya. Oke, hari ini gue bakalan ngasih tips and trick tentang coil mas-mas biasa. Ini coil yang memang dalam sejarah pembuatannya gue turut berkecimpung banget. Jadi udah banyak komposisi atau banyak rumusan-rumusan Skaven and Skavers yang ya pakai wire ukuran sekian dikombinasi dengan sekian sehingga menghasilkan ini. Dan gue belum pernah ngasih tips and trick cara nge-build. Sebenarnya sama aja sih, kalian pasti udah tahu, cuman ada beberapa hal tentang coil mas-mas biasa yang harus kalian tahu. Satu, coil mas-mas biasa ini adalah coil mahal, jadi tidak layak untuk dibeli. Ya sebenarnya bukan coilnya yang mahal sih, elunya yang terlalu miskin atau gimana gua nggak ngerti. Yang kedua, coil kami sebenarnya nggak cukup layak untuk dibeli ya. Jadi sebelum video tentang tips and triknya dijalanin atau kalian tonton, gue kasih tahu hal kedua kenapa coil kami nggak layak dibeli. Ini nggak tahan sebulan cuy. Bahkan menurut gue cuma 2 minggu rasanya udah turun. Jadi kasihan nih coil. Ada loh bisa tahan sebulan. Ada banyak. Ada juga yang influencer itu bilang 2 bulan. Bisa. 2 bulan. Blok. Yang ketiga, coil kami tidak meletek kayaknya. Masa sih? Meletek nggak segitu? Enggak dong. Kayak ini anyep banget cuy. Ada influencer yang sekarang ngomongnya adalah jangan mau dibodoh-bodohin. Udah anyep suaranya, anyep rasanya. Punya gua anyep suaranya. Kalau rasanya ya testimoni dari ribuan orang yang sudah membeli sih oke. Cuman ya udahlah, kalian beli yang suaranya nggak anyep aja. Yang itu tuh ada influencer pakai istilah anyep jadi sebuah keharusan. Yang keempat, coil kami rada susah dicari soalnya kayaknya di Cikini habis atau belum pernah ambil ya Cikini itu ya. Cikini sama Sarang Vapers deh, nanti gua tag di bawah. Kayaknya nggak ada di dia, itu berarti coil kami susah dicari ya. Mudah-mudahan besok diambil. Oke guys, langsung aja kita sekarang masuk ke pembahasannya. How to build and how to make perfect flavor. Nah, gue udah siapin ruganya. Beda halnya kalau di postless dan dipakai pos. Kalau dipakai pos itu kalian nggak perlu motong dulu, jadi kalian bisa tancepin dulu. Nah, ini nih ada satu hal yang lucu yang kalian kadang-kadang nggak sadar guys. Kalian sadar nggak bahwa coil mas-mas biasa itu punya satu sisi kaki. Jadi bukan kakinya satu di sini, satu di sebelah sini ya. Jadi kakinya nggak dua begini nih, tapi semuanya berjejer di satu sisi. Nah, ini sebenarnya ngasih kalian keuntungan supaya pada saat kalian pasang coil itu kalian nggak perlu bingung coilnya mau di atas air hole atau di bawah air hole terus kalian naikin gitu. Nggak perlu seribet itu. Jadi kalau misalnya kalian mau coilnya agak bawah, ya kalian pasang coilnya begini nih. Nah, ini pos di sini nih. Set. Jadi coilnya udah otomatis menghadap ke bawah. Sementara kalau kalian pengen agak atas, kalian tinggal tancepinnya begini guys. Tuh ini posnya, jadi dia sudah langsung coilnya berada di sisi atas. Kalau di Druga, ingat setiap gua pasang coil, gua pasti ngecek dulu ombaknya. Jadi gua cek mana air hole-nya, gua giniin sama decknya. Terus gua lihat bolongan pos. Kalau dari sini kelihatan bahwa coil itu kalau gua masukin supaya setara sama air hole-nya, nih. Ya, ini segaris. Kalau kalian lihat segaris. Nah, kalau mau segaris
mau nggak mau coil ini gua hadepin ke atas. Ini gua bilang menghadap ke atas, guys. Ini gue bilang menghadap ke atas. Dan kalau kalian lihat, dia kakinya pasti kebengkek, ya nggak? Kalau udah kebengkek gini gimana, guys? Kalau udah kebengkek gini ya mau nggak mau kalian bisa atur dengan cara kedua, yaitu kalian pasang dulu di alat namanya coil jig. Boleh coil jig, boleh pakai ini. Nih, ini ukurannya 3 mili di bagian atas. Baru kalian bengkekin di sini nih. Jadi kalau kalian bengkekin kayak tadi, kalian paksa, kalian lihat bentuknya udah tidak simetris. Tuh, bentuknya udah agak pletot-pletot kan. Itu karena kalian masukinnya paksain. Jadi cara paling efisien adalah masukin dulu ke sini. Set, terus tadi udah bengkek kan, kencengin dulu biar bentuknya bagus lagi. Nah, ini bentuknya udah bagus lagi. Nah, seretin, kencengin. Kalau udah baru dibengkek dalam kondisi terpasang di coil jig. Ini bengkek. Nah, yang ini juga bawahnya juga bengkek. Nah, sekarang dia posisinya kebengkek. Udah kayak orang Prancis gua. Sekarang kebengkek dengan lebih baik. Jadi selalu gunakan tools dalam memengkangkan kakinya. Tuh, kebengkek juga udah lebih baik sekarang. Kali ini gua pasangnya semua menghadap ke atas karena menurut gua di Druga ini sengaja banget gue pilih Druga loh ya, karena menurut gue banyak teman-teman juga yang pakai Druga kan. Jadi gue pilih Druga, dan karena Druga kakinya lebar, jadi nggak banyak teman-teman yang tahu cara nge-build di kaki-kaki lebar kayak Druga gini. Kalau udah kayak begini nih, kalian harus pastikan bahwa posisi gimana bilangnya ya, posisi coil atau panjang kaki itu maksudnya ini. Panjang kaki ini dan yang sebelah sini karena mereka dalam satu pos itu harus sama. Nah, kalau udah sekarang saatnya final check. Cek ulang apakah bener-bener udah posisinya di tengah. Kalau belum, geserin aja. Nah, kalau udah kepasang saatnya kalian potong. Potong kakinya. Oke, kalau udah dipotong, masukin lagi coil jignya karena tadi ada proses stretching atau peregangan. Sekarang kalian rapetin lagi coilnya ke posisi seharusnya. Ingat, selalu perlakukan dia dengan penuh kecantikan, karena kalau coilnya aja udah nggak cantik, bentuknya udah pasti belepotan rasanya. Ini juga harus didorong, terus sebelah sini juga gantian didorong. Dorongnya pakai perasaan ya, jangan asal lu dorong aja cuy. Bisa-bisa kaki coilnya karena dia kan punya outer yang cukup lembut, sehingga kalau kena perkakas itu bisa-bisa putus, dan kalau putus dia pasti hotspot. Terus kalau udah, bagi beberapa orang mereka punya trik-trik tersendiri termasuk gua dalam men-setup. Jadi kalau misalnya gua pengen manis banget gitu, itu biasanya gua bakalan bikin coil posisinya di atas air hole. Jadi gua bengkek sampai di atas air hole nih, kayak gini nih. Ini masih di tengah, kalau menurut gua ini masih di tengah. Ini bakalan gua naikin lagi sampai posisinya sama air hole harusnya begini nih. Nih kalau kalian lihat, ini menurut gua udah cukup atas, udah cukup tinggi. Nah segini ini bakalan lebih manis. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau lebih manis dan mau lebih throat hitnya lebih berasa, kalian bisa posisikan coilnya agak di bawah air hole 30%. Ya nggak full sih, kalau di bawah air hole full terus air hole-nya nggak nabrak coil, panas nanti. Enggak, jadi posisinya agak turun sedikit. Jadi kalau misalnya gue gambarin, ini itu posisi tengah, ini posisi tengah. Kalau gue mau throat hitnya agak naik, biasanya gue tarik sedikit sini. Nah, nih setengah ya, setengah air hole itu harus kena coil. Itu pengalaman gua ya. Jadi kalau misalnya gua naikin coilnya, pengalaman gua itu dia bakalan lebih manis. Kalau coilnya gua turunin, throat hitnya itu bakalan lebih keluar, karena apa? Anginnya juga bakalan nggak menyentuh semua sisinya, sehingga lebih panas lagi, lebih lagi, sehingga mampu menghasilkan throat hit yang lebih baik. Oke, selesai satu sih. Jadi kalau kalian punya alasan bahwa kakinya kan ini bro, kalau coil mas-mas biasa rapet dan segala macam, bisa di setup sih tanpa harus rusak coilnya, tanpa harus jembreng-jembreng dan segala macam. Oke, sekarang di poseless. Gimana caranya pasang di poseless? Gampang. Seperti biasa, keluarin dulu. Terus kalau udah,
Ini postlessnya lu kendorin, lu hitung tingkat kedalamannya. Jadi misalnya lu hitung, set, lu colok aja nih postlessnya, lu colok pakai ginian, terus lu tandain. Nah, kalau udah tanda ini lu tempelin di batas koil terakhir. Nah, tuh, jadi koilnya harus dipotong segitu tuh. Nah, koil harus dipotong segitu supaya dia bisa masuk ke dalam banget. Jadi itu cara paling kampungan sih kalau menurut gue ya, cara paling konvensional. Jadi kalian tancepin nih, ini kan bisa tancepin nih. Kalian tancepin, kalian tandain. Nah kalau udah kalian tandain begini, ini kalian taruh di sini nih. Jadi dari posisi lilitan koil itu di sini set. Oh di sini nih kalian hafalin. Udah di posisi ini kalian hafalin, tinggal kalian potong. Biar kalian motongnya enak barengan. Tuh, satu udah dipotong. Satu pasang di coil jig, tinggal selanjutnya yang lain ngikutin. Set. Kendoran dua-duanya. Kendorin. Oh iya. Nah, kalau gua selalu melihat sekali lagi karena coil gua udah didesain seperti yang gua mau, kebiasaan yang gua mau termasuk cara potongnya. Jadi gua dengan gampangnya bisa nentuin posisinya mau dipasang ke menghadap luar apa menghadap dalam. Jadi kan ini kalau kalian seretin bautnya, dia bakalan ngunci ke tengah kan. Jadi gua posisikan lilitannya itu harus menghadap keluar. Jangan khawatir kalau mau tancepin bener-bener nempel sama decknya dulu. Karena dia coil itu punya ukuran stretch ya. Jadi kalian jangan khawatir aja, tancepin aja terus seretin. Terus sekarang saatnya kita, itu kan tadi nempel banget. Gue pasangnya pasti nempel banget ya, karena ada beberapa kali stretch yang bisa kita lakukan gitu. Jadi kita tinggal naikin aja ke atas. Yang penting rapat dulu ke bawah. Habis itu kita naikin ke atas pelan aja. Ngik. Nah, satunya juga jangan sampai ketinggian. Kira-kira 3 mili, 2 mili lah. Nah, sih, akhirnya kalian bisa ngelihat di sini ada jarak. Ntar gue lepas aja. Nah, nih udah gue lepas, gue bakal tunjukin seberapanya pantas. Nih, ini kira-kira masih 1 mili. Gue naikin dikit lagi karena gue biasanya lebih sedikit. 2 mili sih gue biasanya. 2 mili itu jarak antara coil, lilitan coil dan juga deck nih. Kalau kalian perhatikan jaraknya ada jarak kan. Nah, gua ngerti di kamera kalian, di HP kalian, tapi kalau gua ini udah setara dengan kurang lebih 2 mili. Ini feeling sih berdasarkan pengalaman dan likuidasi yang lebih komprehensif selama gua nge-vape ya. Nah, ingat selalu bentuknya jangan sampai metode-metode. Coil itu harus bentuknya rapi. Dan ini nih, nanti kalian bakal melintir. Wah, kalau coil ternyata bisa di stretch. Hey, tidak begitu maksudnya ya. Jadi coilnya itu udah didesain dengan tingkat tension yang pas oleh pembuatnya, tapi kalian bisa ngatur tension stretchnya itu berdasarkan dari bentuk pasang. Jadi kalau bentuk pasangnya dia agak mekar, kalian bisa lurusin lagi gitu. Nah, kalaupun misalnya agak rapet, kalian bisa bengkek lagi. Nah, itu dibilang ada nilai koefisien stretching yang wajar. Bukan terus kalian tarik, waduh ya rusak dong coilnya. Jadi harus dalam ukuran-ukuran yang pas, jangan sampai tingkat kerapatan outernya, lilitan luarnya itu berubah. Nah, kalau udah agak bikin jarak dikit dong. Tengahnya jangan sampai nempel-nempel banget. By the way, ngukurnya tinggi coil sama sih. Tinggi coil sama. Cuman kalau buat di sini tiap RDA punya karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang pakai rumusan makin tinggi coil dari air hole maka bisa menghasilkan manis yang lebih, makin ke bawah coilnya bisa menghasilkan throat heat yang lebih. Tapi tiap RDA itu berbeda-beda. Kalian yang harus ngublek-ngublek sendiri. Jadi kalian harus tentuin, oh tadi kemarin gue setting begini, rasanya begini nih. Sekarang gue turunin Nah, kalau dalam coil nuruninnya, tipsnya, jadi biasanya kalian kan akan nurunin coil itu dengan dilepas dan dipotong kakinya. Tapi enggak, tipsnya itu tinggal kalian gerakin aja lebih keluar terus ke bawah, lebih keluar ke bawah.
lebih keluar ke bawah. Itu sama aja dengan koilnya dibikin lebih rendah tanpa melepas koilnya. So easy bro. Semua asalkan kalian mau berpikir, otak kalian itu pasti bisa. Ini adalah caranya Vapor Stuff, bukan cara yang bener. Ingat itu, bukan untuk kalian adu-adu lagi. Cara itu kan begini, si itu caranya begini, si itu caranya begini. Anda sebenarnya Markus maklar kasus atau Vapers mau ngadu sana ngadu sini ya. Ini cara gua, bukan benar bukan salah. Pokoknya ini cara gua. Oke, dan sekarang udah selesai semua, udah kepasang. Bagian yang nggak kalah pentingnya adalah priming coil. Ini yang teman-teman lupa dan kadang-kadang abaikan, terus salah di sini sehingga mengakibatkan flavornya nggak maksimal. That's your wrong way. Wrong way salah arah. Apa ya? That's your mistake. Set, kita ukur meternya 0,17. Kita ke kananin, kita firing. Cuman kan kalau di alat ini kalian harus benar-benar pelan karena nggak ada pengaturan voltage-nya, jadi harus pelan. Priming itu harus tentang soft bro, slowly sambil tekan set. Nah, lu lihat nih di bagian sini nih. Ini ada namanya bright spot. Tuh, ada bright spot, artinya titik tertentu doang yang nyala. Itu kalian bisa pakai belakangnya pinset nih. Terus kalian sentuh dengan penuh kelembutan. Ini kan gini, set, sini juga. Gitu doang. Lembut ya. Karena kalau kasar kalian bisa bikin outer dari coil primate ini putus. Kalau kalian nggak puas dengan bentuknya, kalian pada saat panas gini jangan diongkek-ongkek. Tunggu dia agak dingin dikit, udah nggak merah, terus kalian baru bentuknya kalian benerin dikit. Ingat ya, penuh kelembutan, jangan sampai outernya dengan wire 36, 38, 40 yang super kecil itu kalian ongkek pakai obeng-obeng, dia bisa apalagi dalam kondisi panas. Ingat itu. Karena kalau kata juragan, besi lemes. Oke, baiklah. Itu udah selesai framing. Lihat nyalanya dia harus kayak begini nih. Tuh, nih kalian lihat nyalanya ya. Nih, kalian lihat nyalanya. Nah, harus bersamaan dari tengah ke samping. Nah, itu kan tadi priming di sini, so easy. Sekarang kita bakal priming di mod. Wih, kita anggap kalian nggak punya alat canggih dan mahal ini kan, ya kan? Kita anggap kalian semiskin itu kan. Nih, kita anggap sekarang di mod ya, di mod nih. Nah, di sini kebacanya 0,27 dan jangan pernah priming dengan kondisi voltage tinggi, selalu gunakan voltage rendah antara 20 sampai 30. Mending kelamaan daripada ada yang putus, ada yang overburn, ada yang rusak dan segala macamnya. Mending kelamaan nggak apa-apa. Kalau udah agak mulai panas warnanya berubah, kalian boleh naikin 10 watt mungkin ya, bisa. Ini gua naikin sekarang 35 watt. Nah. Selanjutnya tungguin kering. Kalau udah kering, kalian lepas semua koilnya, kalian masukin lagi ke tempatnya, simpen selama 3 bulan dan bikin rekor. Koil mampu bertahan 3 bulan. See you on next tips and trick by Vapor Stuff on Elf Official. Bye. Buat beli mod aja patungan. Apalagi boro-boro mau beli ginian yang nggak bisa dipakai nge-vape. Ya bisa sih ini sebenarnya, bisa. Cuman lucu.